Hai, selamat siang. Dokter Amira bersama Dokter Erik, spesialis anestesi. Hai dok. Halo. Dok, mau tanya dong dok, biasanya pasien-pasien sesar ini sering mengeluh kan dok kalau lagi habis dibius. Nah, keluhan itu sering menggigil kalau di kamar operasi. Oh betul iya, ya? betul Nah, ya. itu kenapa sih dok kok bisa kayak gitu? Apa memang semua pasien begitu atau mungkin ada kriteria khusus pasien-pasien tertentu yang begitu? Iya ya. Jadi kalau dari hasil penelitian yang memang angkanya cukup besar, bisa 30 sampai ada yang menyebutkan sampai 70%. Menggigil ya, shivering. Kalau kita menyebutnya dengan shivering, terutama jadi kalau di suhu di ruang operasi itu kan memang kita kelembapannya kita jaga ya. Jadi suhunya itu sekitar mungkin 18 sampai 22 sesuai dengan kelembapan yang baik untuk operasi. Yang sesuai lah untuk operasi. Jadi makanya pasien juga nggak bisa terlalu dingin, tapi juga nggak bisa terlalu panas. Jadi standar segituan ya. Takutnya kalau misalnya kelembapannya tidak terjaga kan jadi tempat penyebaran kuman yang bagus. Bakteri gampang masuk. Jadi yang pertama itu kenapa dia menggigil karena suhu ruangannya. Kemudian yang kedua karena pemakaian ini misalnya betadin, alkohol itu kan itu bisa menurunkan suhunya juga. Merangsang jadi ya. Iya. Baru yang ketiga memang ada efek dari terus terang dari obat anestesinya. Misalnya kalau pasien-pasiennya Dokter Amira kan biasanya sering saya lakukan anestesi dengan setengah badan atau spinal anestesi. Iya, lewat punggung belakang. Dari punggung belakang. Iya, jadi efek obatnya itu akan membuat selain dia menghilangkan rasa nyeri, dia juga melebarkan pembuluh darah. Kita sebut dengan vasodilatasi. Nah, jadi pada saat pembuluh darah melebar, itu suhu tubuh kita tuh turun. Suhu tubuh turun, hipotermi, akhirnya sesuai dengan proses fisiologis atau proses normalnya kan suhu tubuh kita itu harus ditingkatkan oleh otak kita kira-kira gitu. Tapi karena obat itu sedikit banyak merangsang supaya jadi turun ya. Jadi sebenarnya itu hal yang wajar ya. Hal yang wajar. Jadi kompensasinya adalah karena suhu turun kan harus dinaikkan. Jadi otak merangsang otot-otot kita itu untuk menggigil gitu, untuk menaikkan suhu tubuhnya supaya normal lagi. Jadi kesannya kita lihat pasien itu menggigil seperti itu. Padahal sebetulnya untuk dalam tubuhnya sih aman-aman aja ya kan. Jadi sebetulnya pasien nggak perlu terlalu khawatir ya. Nggak perlu khawatir. Meskipun kadang kan agak panik ya dok wajar ya. Tapi dokter anestesi memang sudah tahu kok bahwa ada beberapa efek seperti itu dan sudah ada juga pasti obat nanti akan diberikan ya kan untuk mengurangi menggigilnya. Dan tentu dengan operasinya berjalan nanti semakin hampir selesai nanti juga akan kembali membaik ya. Biasanya kan kita akan siapkan selimut penghangat. Ya, kalau misalnya tidak ada selimut penghangat, pakai selimut biasa di kamar operasi itu kita selalu siapkan. Jadi kalau misalnya pasien yang menggigil, kita kasih selimut, kemudian kita lihat reaksinya. Kalau misalnya memang menggigil sekali sampai mengganggu, kita memang berikan tambahan obat-obatan. Mantap, keren dok. Dan dok perlu nggak sih dok pasien tuh menceritakan sama dokter sebelum operasi bahwa ada alergi obat misalnya? Iya. Jadi harus jujur ya. Jadi biasanya yang suka disembunyikan itu puasa. Baru yang kedua alergi terhadap obat-obatan. Jadi kalau misalnya dokter tanya, kan sebelum operasi kan biasanya dokter anestesi akan lihat ya, baru akan ditanya apakah sudah puasa, apakah ada alergi obat. Jadi harus ceritakan karena sering juga pasien mengeluhkan misalnya setelah kita lakukan spinal atau pas pada saat operasi dia mengeluh gatal gitu. Ada gatal dok, atau orang yang biasanya sering pilek gitu kena alergi dingin itu juga muncul, padahal sebelumnya kita tanya tidak ada dok. Pas di kamar operasi muncul, setelah kita tanya ulang baru dia jujur. Akhirnya baru kita berikan obat-obat anti alergi. Jadi kejujuran pasien itu akan menentukan tindakan dan keberhasilan serta kelancaran operasi ya dok ya. Betul, baik secara anestesi maupun secara obgyn, karena kita tim semuanya ya. Jadi harus jujur, ungkapkan semuanya, penyakit-penyakit di masa lalu juga harus diungkapkan. Keluhan, apalagi obat-obat, kalau tahu apa aja alergi obat harus disampaikan. Alergi makanan, alergi obat harus disampaikan. Kejujuran itu yang menentukan kita juga operasinya akan memperoleh kesehatan ibu dan bayi. Betul. Oke, makasih banyak inspirasi Dokter Erik SPAN. Sukses berkah ilmunya Dokter Erik. Dokter Ami, Dokter Erik. Dadah, love you all.